Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Tempat, di mana kisah para tokoh agung Nusantara dihidupkan kembali, bukan hanya sebagai sejarah, tapi sebagai sumber inspirasi kehidupan. Hari ini, kita akan menyelami perjalanan hidup seorang wali yang lembut namun kokoh dalam dakwahnya, Sunan Muria. Seorang pendakwah yang tak hanya mengajarkan Islam lewat lisan, tapi juga lewat ladan, tembang, dan teladan hidup yang sederhana. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan cucu dari Sunan Ampel, dua nama besar dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Namun, jalan yang ditempuhnya begitu khas dan membumi. Menyatu bersama rakyat kecil, merangkul budaya, dan menanam nilai-nilai tauhid di antara kabut Gunung Muria. Dari lereng gunung hingga ke pelosok desa, dakwah Sunan Muria hadir seperti embun pagi, menyejukkan tanpa menyakiti, menyuburkan tanpa memaksa. Di tanah Jawa yang kaya akan budaya dan kepercayaan leluhur, pada abad ke-15, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi salah satu tokoh besar penyebar Islam di tanah Jawa. Ia dikenal dengan nama Sunan Muria. Salah satu dari Wali Songo 9 wali yang terkenal karena peran besarnya dalam dakwah Islam di Nusantara. Sunan Muria lahir dari pasangan Sunan Kalijaga dan Dewi Saro, putri dari Sunan Ngudung, dan cucu dari Sunan Ampel. Ia lahir di wilayah pesisir utara Jawa, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan dan interaksi budaya. Nama kecilnya adalah Raden Umar Said. Sejak kecil, Umar Said telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan sifat luhur. Di bawah bimbingan langsung ayahnya, Sunan Kalijaga, yang dikenal sebagai wali yang sangat bijak dan mampu menyelaraskan ajaran Islam dengan tradisi lokal, Umar Said tumbuh menjadi pribadi yang mencintai ilmu, kebijaksanaan, dan keindahan seni. Ia tidak hanya belajar agama dari ayahnya, tetapi juga dari para ulama lain di kalangan Wali Songo. Ia dikenal tekun dalam mempelajari Al-Quran, hadis, tasawuf, hingga kesenian tradisional seperti tambang Jawa dan gamelan. Kesemuanya ini kelak menjadi sarana dakwahnya kepada masyarakat. Nama Sunan Muria sendiri diambil dari nama gunung tempat ia menyebarkan Islam, yaitu Gunung Muria, yang terletak di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Di sanalah ia menetap, mendirikan pesantren, dan mengajarkan Islam kepada masyarakat dengan pendekatan yang lembut dan penuh toleransi. Kelahiran Sunan Muria dianggap sebagai berkah bagi masyarakat di sekitarnya. Ia mewarisi kebijaksanaan ayahnya, Sunan Kalijaga, dan semangat dakwah kakeknya, Sunan Ampel. Metode dakwahnya sangat khas. Ia lebih suka berdakwah kepada masyarakat pedesaan dan rakyat jelata, dengan pendekatan budaya, seni, dan pertanian. Bagi Sunan Muria, Islam bukan sekadar ajaran yang disampaikan lewat ceramah, tetapi harus masuk ke dalam nadi kehidupan masyarakat. Ia pun terkenal karena membaur dengan rakyat kecil, membantu mereka bertani, memperbaiki sistem irigasi, dan menyisipkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kelahirannya, Raden Umar Said tumbuh dalam lingkungan yang kental akan nilai-nilai keislaman dan kebijaksanaan Jawa. Ia tidak hanya dibesarkan oleh seorang ayah yang merupakan wali besar, Sunan Kalijaga, tetapi juga hidup dalam lingkaran keilmuan para wali lainnya, Sunan Bonang, Sunan Giri, hingga kakeknya sendiri, Sunan Ampel. Setiap hari yang ia lalui adalah pelajaran tentang adab, tentang ilmu, tentang cinta pada sesama makhluk. Sejak usia dini, Umar Said telah memperlihatkan watak
yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia lebih senang duduk di bawah pohon rindan mendengarkan kisah-kisah para nabi daripada bermain-mainan. Ia akan mematung di dekat kaki ayahnya, menyimak sabda-sabda hikmah seperti meneguk embun yang turun pelan-pelan di pagi hari. Sunan Kalijaga sangat memahami bahwa anak ini bukan anak biasa. Di balik sorot matanya yang teduh, ada bara semangat yang siap menyala. Namun, ia tak membesarkannya seperti pangeran. Umar Said diajarkan untuk mencangkul tanah, menanam padi, menyadap air nira, dan mendengarkan keluhan petani. Agama akan tumbuh di ladang hati yang sederhana, kata Sunan Kalijaga padanya suatu hari. Kalimat itu disimpan Umar Said seperti jimat, dan kelak akan menjadi napas dalam seluruh dakwahnya. Memasuki usia muda, Umar Said mulai berkelana ke berbagai daerah. Ia tidak puas hanya belajar di dalam pesantren. Ia mengembara ke pesisir, ke gunung, ke pasar, ke pelabuhan mengamati bagaimana rakyat hidup, bekerja, dan berdoa. Ia menyaksikan bagaimana masyarakat Jawa kala itu masih sangat kuat memegang adat dan kepercayaan leluhur, tapi pada saat yang sama begitu terbuka terhadap ilmu dan kebaikan. Ia pun mulai menggunakan pendekatan yang unik dalam dakwahnya, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Ia memainkan gamelan, menciptakan tembang-tembang Jawa bernapaskan tauhid, dan menghidupkan kembali wayang dengan nilai-nilai spiritual. Umar Said bukan hanya seorang pendakwah, tapi juga seorang seniman yang paham bahwa untuk menyentuh hati, dakwah harus mengalir seperti alunan suluk, bukan menghantam seperti badai. Akhirnya, Umar Said memilih menetap di sebuah tempat yang sepi, damai, dan masih jarang tersentuh. Lereng Gunung Muria, di utara Kudus. Ia membangun sebuah surau kecil yang kelak menjadi cikal bakal pesantren. Di sana, ia mengajarkan Islam kepada masyarakat dengan cara yang paling membumi, menanam, merawat alam, bergotong royong, serta menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Masyarakat sekitar sangat mencintainya. Ia bukan guru yang hanya duduk di mimbar, tapi ikut turun ke sawah, ikut mengangkat batu untuk membangun surau, ikut mendamaikan konflik antar warga. Ia menyentuh hati mereka bukan dengan ancaman neraka, tapi dengan teladan dan kelembutan. Dari sinilah nama Sunan Muria mulai dikenang. Ia disebut demikian karena keberadaannya di wilayah Gunung Muria dan karena laku hidupnya yang suci seperti mata air pegunungan. Jernih, menghidupi, dan menyejukkan. Di pagi hari yang dingin, saat kabut turun memeluk lereng Gunung Muria, langkah kaki Sunan Muria terdengar ringan, namun pasti. Di tangannya tergenggam sikat bibit pade. Di hatinya tertanam tekad untuk menanam lebih dari sekadar benih tanaman. Ia hendak menanam benih keimanan, kesadaran, dan kedamaian di tengah masyarakat yang masih terpaut antara ajaran leluhur dan cahaya Islam yang mulai menyinari. Masyarakat di sekitar Gunung Muria kala itu hidup dalam kesederhanaan. Mereka petani, tukang kayu, pedagang kecil. Mereka menyembah roh nenek moyang, memberi sesaji di kaki pohon besar, dan memuja matahari pagi dengan nyanyian gamelan. Sunan Muria tak datang untuk menghapus semua itu secara kasar. Ia tidak menghardik atau melarang. Ia memilih hadir dalam gamelan, dalam sawah, dalam tembang dan perayaan, dan di sanalah ia sisipkan kalimat tauhid. Orang Jawa itu halus, kata beliau pada para santrinya, maka ajarkan Islam dengan kelembutan. Jangan menghancurkan, tapi menggantikan. Jangan mencabut akar,
tapi sulami dengan tunas baru. Ia mulai mengubah tembang Jawa menjadi media dakwah. Dalam kidung, ia sisipkan ajaran tentang ketauhidan, kasih sayang, dan keadilan. Ia ciptakan lagu-lagu tentang Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat alam, tentang sabar dan ikhlas, yang dapat diterima dengan mudah oleh telinga dan hati rakyat Muria. Namun jalan dakwah bukan tanpa rintangan. Tidak semua orang menyambut dengan tangan terbuka. Sebagian tokoh adat menganggapnya membawa ajaran asing. Ada yang menuduhnya hendak menghapus jati diri Jawa. Ada pula yang diam-diam menghasut rakyat untuk menjauhinya. Sunan Muria tidak gentar. Ia justru mendatangi mereka. Ia duduk di balai desa bersama para sesepuh, mendengarkan petuah mereka, dan menjawab dengan kesabaran. Dalam banyak kesempatan, ia berkata, "Aku datang bukan untuk membunuh adat, tapi untuk menghidupkan kembali ruhnya." Ajaran leluhur yang sejati adalah ajaran tentang keseimbangan, tentang menghormati yang satu, dan menyayangi sesama. Bukankah itu pula yang diajarkan oleh Islam? Sedikit demi sedikit, hati rakyat mulai luluh. Mereka melihat bahwa Islam yang dibawa Sunan Muria bukanlah agama yang asing, tetapi terasa akrab dan membumi. Mereka melihat beliau menanam, mengajar anak-anak, mengobati yang sakit dengan doa dan ramuan herbal, dan menengahi perselisihan tanpa pamrih. Dalam waktu beberapa tahun, wilayah Muria menjadi pusat pembelajaran Islam dan budaya. Pesantren yang ia dirikan tidak hanya mengajarkan fikih dan Al-Quran, tapi juga seni, pertanian, hingga pengelolaan air. Santri-santrinya datang dari berbagai penjuru Jawa, dan setelah lulus, mereka menyebar menjadi penerus dakwah. Sunan Muria dikenal bukan karena kekuatan karisma atau mukjizat, tetapi karena laku hidupnya yang penuh kesederhanaan. Ia tidur di dipan bambu, makan dari hasil ladangnya sendiri, dan menolak pemberian berlebihan dari penguasa. Seorang guru harus hidup seperti muridnya. Jika rakyat lapar, guru tak boleh kenyang sendiri, ucapnya suatu hari. Ia sangat mencintai alam. Ia ajarkan kepada murid-muridnya untuk menghormati hutan, memuliakan air, dan menanam pohon sebagai ibadah. Dalam ajarannya, bumi adalah bagian dari makhluk Allah yang juga wajib dijaga. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Muria mulai menarik diri dari keramaian. Ia lebih banyak berdiam di puncak gunung, di sebuah gubuk kayu sederhana. Ia menghabiskan waktunya dalam zikir, tafakur, dan menulis tembang-tembang hikmah. Ia tahu usianya tidak lama lagi. Beberapa hari sebelum wafat, ia memanggil para murid dan berkata, "Jika aku tiada, jangan tangisi jasadku, lanjutkan dakwah ini. Jangan dengan marah, tapi dengan sabar. Jangan dengan menghapus, tapi dengan merangkul es. Seperti air yang mengalir kemanapun, tanpa memaksa, tapi menyuburkan." Sunan Muria wafat dengan tenang. Langit Muria mendung, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Rakyat menangis dalam diam. Mereka mengantarkan jenazahnya ke puncak, ke tempat di mana beliau biasa duduk menatap lembar sambil melantunkan puji-pujian. Sunan Muria wafat dalam usia yang tidak muda, setelah puluhan tahun mengabdikan diri kepada masyarakat dan agama. Ia dimakamkan di puncak Gunung Muria, tempat ia mengajar dan beribadah selama hidupnya. Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah, dan namanya terus disebut-sebut dalam syair-syair Jawa, dalam pelajaran sejarah, dan dalam hati orang-orang yang mengenalnya melalui warisan nilai.
Namun warisan sejati Sunan Muria bukanlah makam yang disiarahi atau nama yang dikenang. Warisan sejatinya adalah semangat dakwah yang damai, yang menyatu dengan tanah, tumbuh bersama rakyat, dan tidak memaksa sebuah metode yang hingga kini masih menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang ingin menyebarkan kebaikan di bumi Nusantara. Hari ini, ratusan tahun setelah beliau tiada, nama Sunan Muria tetap hidup. Tidak hanya di nisan dan catatan sejarah, tetapi di hati masyarakat yang masih menyanyikan tembang-tembangnya, masih bercocok tanam dengan ajaran yang ia wariskan, dan masih menjaga harmoni antara Islam dan budaya lokal. Sunan Muria telah membuktikan bahwa dakwah sejati bukan sekadar menyampaikan, tapi menyatu, bukan sekadar mengubah, tapi memeluk. Dan di sanalah letak kebesaran beliau, bukan di puncak kekuasaan, tapi di puncak Gunung Muria, tempat keheningan dan cinta menyatu dalam laku hidup seorang wali. Sejak kepergian Sunan Muria ke alam keabadian, suasana di lereng Gunung Muria tak lagi sama. Para murid, santri, dan warga sekitar larut dalam duka yang mendalam. Namun, mereka tahu, sang guru tak pernah benar-benar pergi. Ajaran dan teladan hidupnya terpatri dalam kehidupan mereka, dalam cara mereka menanam padi, dalam syair-syair yang mereka lantunkan saat panen, dalam cara mereka menyambut tamu dengan senyum, dan dalam keteguhan mereka menjaga harmoni antara Islam dan adat. Para santri utama yang telah belajar bertahun-tahun langsung dari Sunan Muria segera menyadari bahwa tugas belum usai. Warisan ilmu dan nilai yang mereka terima bukanlah untuk disimpan, tapi untuk disebarkan, dilanjutkan, dan dikembangkan. Maka satu demi satu mereka pun berpencar, menuruni gunung, dan menapaki desa-desa, membawa semangat gurunya, dakwah dengan cinta dan kelembutan. Di desa-desa sekitar Jepara, Pati, Kudus, dan bahkan hingga ke daerah pesisir Rembang dan Demak, mereka mengajarkan Islam tidak dengan ceramah yang keras, tapi dengan bergotong royong membangun lumbung, memperbaiki saluran irigasi, atau mengadakan pertunjukan wayang yang mengandung nilai-nilai tauhid dan akhlak. Salah satu murid paling berpengaruh adalah Ki Cokro Sentano, seorang petani yang telah lama menjadi santri Sunan Muria. Ia tidak pandai membaca kitab seperti santri dari kalangan bangsawan, tapi ia hafal ajaran gurunya dengan hati. Setelah wafatnya Sunan Muria, ia mendirikan sebuah surau kecil di kaki gunung, di mana ia mengajarkan para pemuda desa tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam beribadah. Ki Cokro berkata kepada murid-muridnya, "Guru kita tidak pernah mengajarkan kita menjadi ulama yang hanya duduk di mimbar. Ia mengajarkan kita untuk hidup bersama rakyat dan membawa Islam ke dalam sawah, ke dalam pasar, ke dalam dapur rumah-rumah." Dari satu murid ke murid lainnya, nilai-nilai Sunan Muria hidup dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang menulis tembang, ada yang membuat alat musik gamelan dan menuliskannya dengan ayat-ayat hikmat. Ada pula yang memperkenalkan kalender pertanian Islam yang disesuaikan dengan musim tanam Jawa. Mereka bukan hanya penyambung lidah sang guru, tetapi penjaga jembatan antara syariat dan budaya. Sunan Muria telah membuka jalan, dan mereka berjalan di atasnya dengan tekun. Tak lama setelah wafatnya, makam Sunan Muria yang berada di puncak gunung mulai banyak dikunjungi oleh para peziarah. Orang-orang datang bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk mencari kedamaian, mencari jawaban atas persoalan hidup, atau sekadar mengingat kembali nilai-nilai yang nyaris hilang dalam hiruk-pikuk dunia.
dalam kesunyian puncak Muria, terdengar suara angin menerpa pepohonan, seolah membawa bisikan hikmah yang terus bergema. Jangan mengajar untuk menjadi tinggi, tapi agar yang rendah terangkat. Jangan berdakwah agar didengar, tapi agar yang keliru menjadi paham. Itulah suara yang pernah diajarkan Sunan Muria, bukan dengan teriakan, melainkan dengan tindakan. Di bawah kubah makamnya yang sederhana, para peziarah duduk bersila. Mereka tidak hanya mendoakan arwah sang wali, tapi juga merenungi hidup. Banyak yang kembali ke rumah membawa semangat baru untuk lebih jujur dalam berdagang, lebih sabar dalam bertani, dan lebih lembut dalam mendidik anak. Sunan Muria tidak meninggalkan kitab tebal atau bangunan megah. Tapi warisan sejatinya jauh lebih dalam dari itu. Ia meninggalkan ilmu yang hidup, ilmu yang menyatu dengan perilaku, dengan etika sosial, dengan cara mencintai sesama makhluk dan merawat bumi. Di daerah-daerah yang pernah disentuh murid-muridnya, masyarakat mengenang Sunan Muria sebagai guru yang menyapa, bukan memerintah. Banyak dari tradisi baik yang masih bertahan, seperti tradisi sedekah bumi yang dimaknai kembali dalam konteks syukur kepada Allah, atau tembang macapat yang dipenuhi nilai-nilai Islam. Bahkan hingga hari ini, ketika dunia mulai berubah dan modernitas kadang membuat manusia lupa pada nilai, nama Sunan Muria tetap disebut dengan takzim. Di sekolah-sekolah Islam, di langgar-langgar kampung, di pentas wayang pesantren, warisan itu terus dibaca, dihayati, dan dijaga. Dalam kehidupan Sunan Muria, kita belajar bahwa kekuatan dakwah bukan terletak pada suara yang paling keras, melainkan pada laku yang paling tulus. Ia menunjukkan bahwa Islam tidak perlu bersaing dengan budaya, karena dalam harmoni, keduanya justru saling menguatkan. Ia telah pergi, tapi dalam setiap langkah petani yang jujur, dalam senyum guru yang sabar, dalam nyanyian anak-anak desa yang memuja Tuhan, dalam bahasa ibu mereka, di sanalah Sunan Muria hidup, diam-diam, tapi mengakar. Dan hingga akhir zaman, kisahnya akan terus diceritakan. Bukan karena ia memaksa untuk dikenang, tetapi karena cintanya terlalu dalam untuk dilupakan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dakwah, perubahan, dan kebaikan tidak selalu datang lewat kekuatan besar, tapi lewat hati yang tulus dan laku hidup yang sederhana. Mari kita terus jaga nilai-nilai luhur warisan para leluhur tentang kasih, kesabaran, dan menghormati sesama. Karena sejatinya, Islam dan budaya bisa berjalan beriringan, saling menguatkan. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semangat kebaikan ini bisa menyebar lebih luas. Tetaplah menjadi cahaya, walau hanya setitik lilin di tengah gelapnya zaman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.